Selamat datang di Computex 2026 dan sekarang gue bakalan kasih unjuk kalian produk-produk apa aja yang menarik dari Gigabyte di tahun 2026 ini. Karena Gigabyte pada tahun 2026 ini itu sedang berulang tahun yang ke-40, jadi bakalan banyak banget barang-barang yang memang special edition bertepatan dengan ulang tahun ke-40 dari Gigabyte yang bertemakan Infinity kalau Gigabyte bilang. Jadi kita langsung lihat aja produk-produknya. Yang pertama itu ada casing yang menurut gue unik karena ini adalah casing yang ukurannya sangat-sangat compact. Ini casing micro ATX, namanya adalah Aorus C510 Glass Infinity. Kenapa dia unik? Karena dia punya layar 16 inch full di bagian sampingnya, ya. Dan layarnya ini kita bisa tukar juga posisinya. Mau posisinya di sebelah sini atau di baliknya juga bisa. Yang menarik adalah meskipun casing ini compact, itu kalian masih tetap bisa menggunakan kartu grafis bahkan hingga RTX 5090 yang tebal bisa masuk ke dalam PC ini. Nah, ini kalau dilihat bagian tempered glass-nya, itu dia support untuk radiator 240 mili. Lalu di sini dia udah pakai RTX 5090 Aorus Infinity yang temanya juga bertepatan dengan 40 tahun Gigabyte. Di bawahnya masih muat naruh kipas lagi. Lalu casing ini juga support untuk motherboard yang colokannya itu di belakang. Misalnya seperti Aorus dengan versi stealth-nya. Nah, Aorus dengan versi stealth-nya ini juga udah support karena ya colokan-colokan udah bisa di lewat belakang semua. Power supply orientasinya itu dia kabelnya bukan lewat bawah, jadi kabel-kabel itu nggak numpuk di bagian bawah sini, tapi kabelnya itu tetap lewat jalur belakang. Ini yang menarik dari casingnya mengenai kabel manajemen untuk casing-casing micro ATX compact kayak begini, yang biasanya kalau power supply-nya itu ada di depan, kabelnya itu bakalan rame di bagian bawah sini. Itu untuk Aorus C510 Glass Infinity. Sekarang kita lihat untuk monitor yang menurut gua sangat-sangat menarik untuk dibahas sih kayaknya ke depannya, yaitu adalah Aorus Elite FO 27Q54G. Nah, ini adalah monitor yang sangat-sangat menarik karena monitor ini adalah monitor OLED, WOLED sebetulnya, generasi keempat alias tandem WOLED. Memiliki resolusi 2K dengan refresh rate di 540 Hz. Kalau kalian ngerasa kegedean di ukuran 27 inch untuk main e-sport, kalian juga bisa kecilin ukurannya menjadi 24 inch ya. Jadi bakalan kelihatan seperti ada bezelnya gitu. Jadi ada bezel tebalnya sehingga bermainnya juga lebih fokus dan jadinya cocok untuk main game e-sport. Lalu di depannya itu ada seri Aorus Infinity yang tadi kita udah lihat di dalam C510 Glass Infinity. Ini adalah versi Infinity dari RTX 5090. Sebetulnya ini RTX 5090 Founders Edition yang skinnya diganti sama Gigabyte karena PCB-nya sebetulnya ini adalah PCB yang sama dengan RTX 5090 Founders Edition. Jadi by performance sebetulnya ini bukan yang spesial untuk overclocking segala macam, hanya ganti coolingnya aja yang spesial dari Infinity. Nah, seri Infinity ini juga itu ada lagi nanti satu lagi ya yang desainnya itu sedikit berbeda. Nanti kita lihat, tapi kita lihat-lihat dulu yang lain-lain deh, yang lucu-lucu karena bagian motherboard juga itu ada yang menurut gua secara desain itu sangat-sangat unik. Ada motherboard yang sangat-sangat unik karena kalau kalian perhatiin itu bagian heatsink VRM-nya ya, bahkan semua bagian heatsinknya itu kayak berlubang-lubang gitu ya. Ini terlihat agak-agak menjijikan sebetulnya, tapi di lain sisi ini keren. Bahkan bagian belakangnya itu kayak honeycomb gitu. Kenapa nggak dibikin honeycomb semua aja gitu? Motherboardnya ini chipsetnya adalah X870E, lebih tepatnya adalah serinya Aorus Infinity Max ya. Ini adalah didesain dengan 3D printer dan biasanya juga dipakai level-levelnya untuk kelas-kelas data center juga gitu. Tapi ditempatin di sini dan dibikin desain yang bercorak-corak seperti ini. Ini antara kayak honeycomb atau ya kayak lubang-lubang random aja gitu. Yang honeycomb banget sih yang heatsink belakangnya ya. Tapi bagian depannya semuanya benar-benar kayak gini. Kelihatan banget, berasa banget ini kalau hasil 3D printing metalnya karena kalau dipegang teksturnya itu nggak halus, tapi kasar. Secara fitur ini mirip-mirip kayak Aorus Tachyon karena dia punya 2 slot memori aja. Yang difokuskan memang sebetulnya untuk extreme overclocking memori ya. Gitu. Tapi dari segi I/O dia punya I/O yang sangat-sangat lengkap, baik itu di internal I/O-nya atau bahkan di rear I/O-nya, bahkan di sini untuk heatsink dari PCIe yaitu sangat-sangat gede tuh. Ini bagian rear I/O-nya juga sangat-sangat banyak.
Ada juga versi Aorus Infinity biasa, tapi ya dia nggak pakai metal 3D printing kayak begini. Tadi gue udah bilang ya, kalau seri Aorus 40 tahun Infinity itu VGA card-nya nggak cuma ada yang tadi di depan aja, tapi ada yang ngumpet di bagian belakang, dan menurut gue lebih seneng desain yang ini. Karena apa? Karena untuk desain yang satu ini bukan cuma sekedar yang satu warna putih, yang satu warna hitam. Kalau yang tadi hitam putih, enggak. Ini ada aksen kayunya. Jadi ini mirip seperti motherboard Aerowood yang sempat kemarin gue bahas juga, ya. Jadi ini bakalan lebih kelihatan kalem, lebih kelihatan cocok aja gitu menurut gue. Terutama yang warna black dan juga woodnya sih. Yang warna putihnya juga cakep sih. Apalagi disatuin sama motherboard yang memang Aerowood juga gitu. Padahal sebetulnya ini bukan seri Aero keluarannya. Ini sama-sama Aorus Infinity keluaran Gigabyte. Tapi kenapa justru yang versi Wood ini malah diumpetin di bagian belakang ya? Ini yang paling keren sih. Oke, semua line up yang tadi gua unjukin itu adalah produk-produk yang kelihatannya itu memang baru banget ya. Selebihnya sebetulnya masih banyak yang dipajang sama Gigabyte, tapi itu ya rata-rata udah pada dirilis di Indonesia. Jadi gue unjukin aja yang memang belum dirilis di Indonesia. Masih ada satu lagi sebetulnya, yaitu laptop, tapi itu gue bikin di video terpisah. Kira-kira menurut kalian di edisi 40 tahunnya Gigabyte ini, mana produk yang paling unik dan juga paling menarik? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.